1 jam, 7 menit, 3 detik. Itu saya masih mencari sampai dengan sekarang. Tapi saya mendapatkan jawabannya justru di kolom komentar. Kesimpulan daripada podcast Smart People, 1 jam, 7 menit, 3 detik, justru ada di kolom komentar. Ada komentar yang bagus banget. Tulisannya adalah, abang kayak orang mau belajar bahasa Inggris tapi ngundangnya guru Mandarin. Sudahlah, kalau Anda tersinggung dengan kata-kata saya masa lalu, karena kita beda ideologi, sekarang lupakan itu. Saya punya ideologi sendiri yang berbeda dengan ideologi kaum muslimin, walaupun saya pengagum Hasan Al-Banna, tapi kan kita boleh berbeda. Alhamdulillah teman-teman sekalian saudara rahmati Allah, barusan tadi saya sudah selesai nonton satu podcastnya Smart People. 1 jam 7 menit 3 detik. Dan selama saya nonton podcast ini, dan saya akan menyampaikan dengan sesingkat mungkin biar teman-teman bisa paham. Selama saya nonton 1 jam 7 menit dan 3 detik itu, ada cuma 2 poin yang benar-benar diulang-ulang terus-menerus. Mungkin sekitar hampir lebih daripada 20 kali kalau saya nggak salah mencatat, diulang-ulang terus. Pertama adalah tentang pertikaian sesama muslim yang ada di Palestina, yaitu adalah lebih tepatnya antara Fatah dan Hamas, dan juga konflik-konflik internal, perseteruan di antara kaum muslimin. Dan yang kedua adalah donasi. Dan hampir semua podcast itu 1 jam 7 menit 3 detik itu hampir tidak ada informasi yang berarti kecuali 2 hal yang saya garis bawahi tadi. Dan saya mencoba berandai-andai. Seandainya saya orang yang mendengarkan itu, yang memang saya sudah sepakat dengan perjuangan Hamas, atau sepakat dengan perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mendukung kemerdekaan mereka dengan penuh, maka pasti ketika saya punya pandangan seperti itu, mendengarkan podcast ini dengan Smart People dan kemudian ada satu narasumber, maka saya pikirkan pasti saya nggak suka. Saya pasti nggak suka banget dengan isi ini, dan mungkin saya akan punya pandangan-pandangan negatif terhadap kedua orang yang ada di podcast ini ketika saya mensupport perjuangan Palestina. Ketika saya tidak mensupport, atau bahkan saya mensupport Israel misalnya, maka saya akan jadikan podcast ini sebagai sebuah dalil, sebagai sebuah legitimasi. Benar kan? Kenapa gue itu supportnya Israel? Lihat tuh, muslim tuh kayak gitu. Sebenarnya ini cuma masalah politik aja. Ini sebenarnya nggak ada yang benar mereka itu. Bahkan donasi pun mereka tilep. Bahkan mereka tuh sendiri juga berkonflik. Udahlah, ngapain kita bantuin berkonflik orang-orang yang berkonflik? Kita konflik gara-gara konflik orang. Ngapain sih? Dan kalau saya jadi tipe orang yang ketiga, orang yang masih berada di tengah-tengah, belum menentukan pendapat, ataupun orang yang memihak tapi masih malu-malu, sudah pasti setelah saya mendengarkan podcast ini, saya menjadi bimbang. Menjadi bimbang untuk mendukung, menjadi bimbang untuk membantu, menjadi bimbang untuk berdonasi. Kenapa? Karena informasi-informasi yang saya dapat itu. Artinya apa kebaikan pada saudara-saudara kita di Palestina? Tidak ada. Orang yang mendukung mereka berselisih, orang yang tidak mendukung mereka punya legitimasi. Sementara orang-orang yang berada di tengah-tengah, mereka kemudian tidak melakukan apapun dan tetap berdiam diri. Maka ini kesimpulan saya setelah mendapatkan podcast